Materinya hari ini, sore ini, yaitu tips and tricks menjadi new mom atau seorang ibu pemula. Lanjut aja. Menurut pandangan berbagai budaya dan masyarakat, peristiwa melahirkan bayi untuk pertama kali bagi setiap wanita menandakan dimulainya suatu transisi dalam kehidupannya. Masa transisi menjadi seorang ibu merupakan suatu peristiwa yang penting, seperti pada masa-masa transisi kehidupan lainnya. Masa transisi menjadi seorang ibu menuntut wanita sosial dalam kehidupannya. Nah, nanti di sini kan kebanyakan bapak-bapak ya, boleh di-sharingkan ke istrinya, pacarnya, atau calon istri atau tunangan ya. Saya lanjut lagi ke materi selanjutnya. Next aja, Mbak. Peran menjadi calon ibu muda, yaitu sebagian besar wanita dapat melaporkan bahwa masa transisi menjadi seorang ibu itu sangat sulit dilalui. Kesulitan tersebut dapat timbul akibat banyaknya peran-peran baru di mana wanita harus beradaptasi dan menjalani peran-peran tersebut. Nah, contohnya seperti perubahan fisik. Perubahan fisik contohnya seperti naiknya berat badan, adanya stretch mark di perut, kedua perut membuncit. Poin kedua yaitu psikologis. Nah, yaitu baby blues syndrome, sekitar 40-80% wanita mengalami baby blues syndrome pada saat setelah melahirkan. Baby blues syndrome ini ditandai seperti rasa khawatir atau keraguan yang berlebihan terhadap kemampuan merawat anaknya. Selain itu, penderita baby blues ini akan mudah marah, gampang menangis, ataupun gelisah. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir karena baby blues ini akan hilang dengan sendirinya dalam waktu 1-2 minggu. Poin ketiga yaitu sosial kehidupan. Contohnya seperti di mana si ibu biasanya jalan-jalan ke mall, ke pasar, setelah bergantinya peran, jadi prioritas ibu yaitu adalah anaknya. Lanjut. Bagaimana sih menjadi ibu yang baik? Ada yang tahu nggak? Atau boleh bisa dijawab aja? Untuk Bapak dan Ibu atau ibu-ibu di sini yang mungkin punya pengalaman bisa di-sharingkan melalui room chat ya. Boleh. Saya akan izin menjawab aja ya. Menjalani peran sebagai ibu, bagaimana cara pola pengasuhnya masing-masing. Belum lagi jika ibunya menyandang peran lain seperti ibu yang bekerja. Perlu diakui bahwa menjadi seorang ibu tidaklah mudah, meski tak harus sempurna, tapi setidaknya kita harus berikan yang terbaik untuk anak-anak kita ya. Next, lanjut aja, Mbak. Nah, ini itu tips-tips menjadi ibu pemula ada di sini ya. Apa sih yang harus kita lakukan? Pertama yaitu belajar dari pengalaman. Contohnya seperti bapak atau ibu bukan orang yang menjadi orang pertama menjadi orang tua. Nah, di sekitar kita mungkin banyak sekali ya yang sudah menjadi orang tua ataupun peran yang baru seperti ibu pemula ini. Belajar dari pengalaman, mereka amati bagaimana pengaruh pola asuh dengan perilaku anak-anak mereka. Ambil apa yang bisa ditiru ya. Hal ini akan menjadi pembelajaran yang berharga, terutama bagi ibu baru. Ketika merasa bingung dan harus bertanya, tak usah malu atau segan, kata pepatah kan, malu bertanya sesat di jalan. Nah, jadi tidak usah malu atau segan kepada yang sudah berpengalaman. Jadi kita boleh bertanya jika Nah, jadi biar kita tahu atau misalnya sedikit kepo nggak apa-apa, karena itu yang terbaik gitu. Jadi jangan sungkan untuk bertanya. Poin kedua yaitu tidak takut untuk meminta maaf. Menjadi orang tua atau seorang ibu bukan berarti tidak pernah salah. Ketika menghadapi anak-anak, jangan ragu untuk meminta maaf ketika salah. Hal ini akan menjadi refleksi bagi anak untuk melakukan hal yang sama
ketika melakukan kesalahan. Poin ketiga yaitu cari tempat bercerita. Menjadi ibu adalah pekerjaan yang tak mengenal jam istirahat, tak ada jeda untuk seorang ibu. Tiap saat akan ada saja tugas untuk menjadi peran seorang ibu. Untuk itu, cari tempat untuk bercerita kepada orang yang sudah ibu percaya, entah itu suami, keluarga, sahabat, orang tua, ataupun sesama ibu. Yang bisa mendengarkan keluh kesah ibu bukan berarti ibu suka mengeluh, namun memiliki tempat untuk meluangkan perasaan sangatlah menyenangkan atau menyehatkan secara mental. Nah, itu penting ya, ibu-ibu atau bapak-bapak boleh. Poin keempat yaitu kerjasama dengan pasangan. Contohnya, buat kesepakatan kepada pasangan untuk sama-sama terlibat langsung dalam mengasuh anak. Poin kelima yaitu ibu harus menjadi pendengar yang baik. Saat anak menjadi dewasa, ia perlu memiliki seseorang yang ia percaya dan menjadi tempat menumpahkan unek-unek ataupun apapun topiknya. Poin keenam yaitu selalu ada untuk anak. Yang terpenting bagi anak adalah cinta dan kasih sayang. Dengan begitu, anak tidak merasa sendirian ataupun kurang perhatian. Poin ketujuh yaitu belajar menjadi ibu pengertian dan bersabar. Nah, mungkin di poin ini agak berat, tapi ini ibu harus menerapkan poin terakhir ini. Terkadang anak membuat kesalahan yang bisa membuat ibu merasa sangat marah, tapi ada triksnya. Jika ibu sedang emosi karena anaknya misalnya kesal, ibu boleh ibu tidak harus langsung memarahi, tapi diamkan dulu dengan secara kepala dingin, jangan langsung marah-marah, karena itu akan mengakibatkan mental si anak itu jadi ketakutan gitu. Next. Nah, mungkin itu saja. Boleh jika ada yang mau ditanyakan, kita sharing-sharing aja. Oke, Mbak Silvi. Mungkin sembari menunggu pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang ada di room, mungkin saya izin bertanya, Mbak Silvi. Nah, Boleh. mungkin kan sebagian besar seorang ibu itu pasti dikelabuhi sama yang namanya emosi. Karena banyaknya pekerjaan, terus kurangnya istirahat, dan banyak lagi faktor yang buat seorang ibu itu emosi. Nah, menurut Mbak Silvi sendiri, selain tadi meluangkan waktu buat ngobrol dan lain sebagainya, mungkin ada cara lain atau hal lain yang sekiranya bisa seorang ibu itu lakukan untuk menghindari emosi itu, Mbak Silvi. Karena kalau sudah yang namanya emosi, seperti pengalaman ibu saya sendiri, itu pasti kadang-kadang melontarkan kata-kata yang nggak seharusnya didengar, ataupun mungkin nanti sampai main fisik gitu, Mbak. Mungkin dari Mbak Silvi ada tanggapan terkait hal itu. Ya, mungkin ini dari saya dan ini kita sharing aja ya Mbak. Nah, menurut saya kalau misalnya si anak itu berbuat kesalahan dan kita langsung memarahinya atau membentak-bentak dengan cara bahasa yang kotor atau bahasa emang emosi gitu ya. Itu sebenarnya tidak boleh ya, karena itu bisa membuat si anak itu, si mentalnya kena tuh. Jadi si anak tuh takut. Nah, lebih baik kita meskipun kita kesal, kita diamkan dulu sampai si emosi ibu itu udah mereda. Jadi kita cari dulu, sebagai ibu kita harus cari dulu aktivitas lah, kayak misalnya main HP meskipun kesel gitu ya, atau masak boleh gitu. Jadi nggak langsung disuruh si anaknya suruh ini aja, misalnya diam dulu di kamar, ataupun biar si anaknya tuh berpikir bahwa ternyata itu tuh salah, misalnya kayak gitu Mbak.
Ada Oke, ini terima Mbak. kasih Mbak Silvi atas jawabannya. Ya, Oke, mungkin untuk Bapak dan Ibu sekalian yang sudah bergabung di room, di sini ada Bapak Nasyir yang sudah on cam ya, Bapak Nasyir. Halo, mungkin kita bisa saling sapa dulu Bapak Nasyir. Selamat siang Bapak, bisa diaktifkan audionya Pak. boleh kita bertanya tentang kesehatan, boleh. Pokoknya kita sharing aja ya. Halo Bapak Nasyir, sudah bisa mengaktifkan audio Bapak? Mungkin bisa dibantu Kak Sandi? Nah, Selamat sudah siang, bisa. Ibu. Halo, selamat siang Bapak Nasyir. Selamat siang juga, Ibu. Gimana kabarnya? Iya, alhamdulillah baik. Bapak Nasir, kalau boleh tahu dari mana Bapak Nasir? Saya dari Lampung Selatan, Bu. Oh, Lampung. Baik, mungkin dari Bapak Nasir ada yang ingin ditanyakan Bapak seputaran gizi, mungkin gizi pada anak, kemudian seputaran eh, bagaimana pola asuh seorang ibu atau sejenisnya itu dipersilakan Bapak. Mungkin mumpung di sini ada Mbak Silvi yang Iya, ahli di bidangnya nih Pak. ya, terima kasih pada Ibu Selvi. Saya mau menanyakan tentang masalah anak ini. Bagaimana caranya untuk merubah anak itu, kebiasaan anak-anak itu yang bikin orang tua jengkel gitu. Gimana Pak? Maaf, Hmm. suaranya mungkin putus-putus. Ya, bagaimana caranya untuk mengubah cara kebiasaan anak itu membuat kita jengkel gitu. Iya Pak. Oke, mungkin Mbak Silvi bisa langsung dijawab. Ya, izin berjawab. Nah, Nah, untuk merubah perilaku buruk si anak mungkin ya. ya, Ya, pertama itu jangan bereaksi. Itu bisa. Halo? Nah, pertama kita harus tegas ya. Terpenting kitanya harus tegas. Kedua, bicara bersama si anak itu, bicara berdua dengan tenang, ajak si anak itu duduk bersama, obrolin bahwa kebiasaan si anak itu misalnya buruk ya, itu kan buruk. Nah, kita harus obrolin, tapi secara tenang, mending berdua gitu. Ya, mungkin kita ngasih taunya nggak langsung pas ngasih tahu si anak langsung berubah, tapi kita sabar, kuncinya sabar sih ya. Jadi bertahap gitu. Nah, poin pertama itu sih kalau misalnya mau ngasih tahu, ajak obrol itu berdua dengan tenang. Jangan sampai si anak itu gimana ya, bosan. Jadi cari cara buat si anak itu dikasih taunya teh nggak itu-itu aja gitu. Dan kitanya harus konsisten. Misalnya, soal lihat dulu si anak itu moodnya lagi baik atau lagi buruk. Kalaupun misalnya si anaknya buruk, nanti dia tidak bisa menerima apa yang kita obrolin gitu. Mungkin ada ini lagi. Udah cukup jelas nggak, Pak? ya, ini ya Bu ya, masalahnya kalau kita obrolin, udah kita kasih ya arahan seperti itu, tapi masih aja dia lakukan, ya kita mungkin terlalu kurang paham untuk ngasih tahu apa gimana. Yang jelas mereka belum ada untuk berubah gitu. Nah, ya sih itu kuncinya sih itu sabar. Kedua, beri perhatian cukup ya.
Nah, jadi si anak, sedikit anak kan ya yang bersifat emosional hanya karena ingin apa? Jadi si anak tuh, maaf Pak, Ya, tadi gimana Pak? ya. Si anak sih memang didengarin. Ya, Kayaknya seperti diperhatiin, benar kita kasih tahu. Tapi nggak pernah dilaksanain perubahan-perubahan seperti itu. Biar kita itu dia ngerti seperti apa, ya biar dia tahu nyambung apa memang kebiasaan dengan kawan-kawannya apa gimana itu. Kita ngarahinnya seperti apa gitu. nah itu tuh sih pertama dari lingkungan juga sih ya. Jadi gimana lingkungannya, dari lingkungan bisa itu Pak. Nah, Iya. kedua kita harus sabar kalau misalnya ya mungkin kalau misalnya kita kasih tahu sekali ya pasti nggak akan masuk, tapi sedikit-sedikit saja nanti jadi bertahap Pak. Iya, Gitu. memang betul Bu. Ya, terkadang kita kan nggak enak sama kawan-kawan mereka untuk Iya, membuat kawan ketemu kawan sama dia. Kita nggak mungkin kita suruh jangan berkawan sama dia seperti iya, itu. Itu. iya, Ya, bagaimana caranya kawan itu biar mereka juga saling mengerti walaupun kita udah bilangin seperti apa gitu yang baik seperti apa itu memang udah sering kita. Tapi namanya anak ya mungkin kita sebagai orang tua dianggap ya ketinggalan zaman apa gimana gitu, nggak ngikutin zaman apa seperti iya, itu Bu. iya. Kalaupun misalnya saya juga ya, maksudnya masih anak muda dan saya merasakan gitu ya. Misalnya mama saya bilang jangan berteman sama si A gitu. Ya mungkin itu dari sayanya sendiri gitu. Contohnya dari sayanya sendiri ya agak kurangin jarak karena kan kalau misalnya si orang tua langsung menasehati si temennya gitu pasti nggak enak Ya, juga. Maksudnya kayak ya oh saya gini kan pasti gak enak. Nah mungkin dari sayanya juga yang agak kurangin jarak gitu Pak. ya, ya mungkin itu ya mudah-mudahan lah untuk ya anak itu bisa nurut ya untuk sementara ini ya memang saya sabar menghadapnya seperti ini apa memang iya saya punya seperti ini gitu Iya, harus ya memang harus sabar sih. iya. Tapi Pak, Mm-mm. ya Mm-mm. sabar, tapi Bapak juga harus tegas ya Pak. Maksudnya dalam tegas tuh nggak harus marah, tapi tegas tuh misalnya Bapak harus konsisten gitu Pak. Ya. Terima kasih Bu atas Ya, informasi sarannya. Ya. ya mungkin ada lagi yang mau ditanyakan atau Bapak sudah cukup penjelasan dari saya atau Ya, terima kasih Bu. Ini sudah cukup. ya, Mudah-mudahan untuk ini sebagai sebagai apalah contoh bagi saya untuk bagaimana caranya untuk ngarahin anak-anak itu dan juga bagaimana caranya untuk menghindari kawan-kawannya itu seperti apalah iya, istilahnya untuk menjaga jarak antara kawan sama dia gitu. ya, Biar masing-masing mereka tidak ada ketersinggungan ya. gitu. Ya, terima kasih Bu atas penjelasannya. Ya, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, Terima kasih cukup Bu. Bapak Nasir dan juga Mbak Ya, Silvi. ya. Sama-sama Baik, Bu. selanjutnya mungkin dari Bapak dan Ibu sekalian yang ingin sharing, saya persilakan Bapak dan Ibu bisa sharing seputaran kesehatan anak, gizi, kemudian pola asuh dan lain sebagainya itu boleh ya Bapak dan Ibu. Mumpung di sini kita bersama dengan Mbak Silvi. Mungkin di sini saya ingin menyapa, di sini ada Bapak Damar Lumonon. Halo Bapak Damar, apakah bisa mengaktifkan audionya?
Halo Bapak Damar. Baik, mungkin ada kendala ya. Untuk Bapak dan Ibu sekalian, silakan yang sekiranya masih ada pertanyaan, saya persilakan buat raise hand atau langsung saja meng-on-kan audionya. Kita berdiskusi di sini sama-sama ya, Bapak dan Ibu. Oke, Mbak Silvi, mungkin karena belum ada pertanyaan lagi dari Mbak Silvi, mungkin ada yang ingin disampaikan kembali sembari menunggu pertanyaan. Dipersilakan, Mbak Silvi. Iya Pak, iya Bu. Mungkin kalau saya seputaran ini cukup ya, tapi boleh tuh kalau misalnya Mbak mau nanya lagi nggak apa-apa. Atau misalnya kesehatan juga atau apa boleh Mbak. Oke. Untuk Bapak dan Ibu ditunggu pertanyaannya sampai pukul 14.50 ya Bapak dan Ibu sebelum acara webinar kita tutup. Untuk Bapak dan Ibu yang punya pertanyaan dipersilakan karena mumpung kita ada di webinar ini dan bisa berdiskusi secara langsung ya Bapak dan Ibu bersama dengan Mbak Silvi yang merupakan seorang bidan ya Mbak Silvi, betul? Iya, jadi bisa berdiskusi di sini secara langsung. Oke, mungkin kita sembari nunggu, saya satu pertanyaan terakhir mungkin ya Mbak Silvi, karena belum ada pertanyaan lagi dari Bapak dan Ibu. Mungkin saya ingin bertanya dari Mbak Silvi sendiri, ada strategi atau ada pola asuh sendiri dari seorang anak yang baru dilahirkan gitu Mbak Silvi? Atau mungkin dari umur sekian sampai sekian harus gini, pola asuhnya harus seperti ini, dari umur sekian sampai sekian harus dikasih tahu mengenai ini gitu Mbak. Mungkin Ya. bisa di-sharingkan dari Mbak Silvi. Ini sih Mbak, kan sekarang tuh lagi maraknya ya si balita tuh main HP tuh ya Mbak. Nah, Iya kan betul Mbak. sekarang kebanyakan si balita tuh bisa diam tapi kalau misalnya ada HP. Nah, sebenarnya itu tuh nggak boleh ya, maksudnya nggak boleh tuh ya kita ada tipsnya juga sih ya dari saya gitu. Untuk saya sendiri ada tipsnya. Jadi si anak itu biar enggak terus-terusan pengen HP. Pertama, ya mungkin kita ngasih taunya bertahap juga sih itu ke si anaknya. Misalnya gini, pertama boleh dikasih HP, tapi kalau misalnya makan itu sebenarnya nggak boleh ada TV ataupun HP. Jadi biar si anak itu fokus. Nah, kan si anak tuh pasti pengen lihat HP ya, maksudnya buka-buka HP. Kalau bisa saya saranin itu pakai YouTube-nya YouTube Kids ya. Terus saya saranin misalnya di timer. Nah, tapi kan si anak tuh misalnya pertama kali main HP, timer ada tuh pasti belum ngerti ini apa. Tapi kita dulu sih kasih tahu misalnya itu udah mati misalnya ya. Si timernya udah nyala berarti si main HP-nya udah harus berhenti. Nah, tapi kan si anak itu pasti nggak akan langsung tiap ada timer dikasihin HP-nya. Nah, dari kitanya dulu paling trainingnya 1 minggu ya Mbak. Nah, nanti udah maksudnya masuk ke 2 minggu itu pasti si anak itu pasti ngerti karena si anak itu cerdas Mbak. Jadi ya mungkin seminggu pertama kita harus bolehlah main HP tapi dengan alasan tidak pas lagi makan. Misalnya lagi diam atau ya lagi diam pokoknya saya saranin jangan pas lagi makan. Jadi kalau misalnya makan tuh jangan ada TV ataupun HP. Itu nggak boleh. Nah, nanti bisa di-sharingkan lah ya ke teman-teman, ke tetangga, ataupun istri, ataupun keluarga ya. Maksudnya, karena kan sekarang tuh lagi maraknya anak-anak benar-benar kena HP ya. Jadi bisa diam kalau misalnya kena HP. Nah, kita boleh kasih si HP, tapi dengan waktu, misalnya 15 menit. Udah, tapi kita harus konsisten. Gitu, Mbak.
Oke, jadi intinya kita tidak boleh membiasakan anak buat makan sambil Ya, main HP ataupun sambil nonton TV ya, Silvi. ya Mbak. Oke, Bapak dan Ibu, jadi itulah tadi sharing dari Mbak Sylvia yang tentunya sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari ya, Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin apa yang telah disampaikan bisa di-sharingkan lagi ke rekan-rekan ataupun ke istri Bapak dan Ibu sekalian, biar ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, sebelum acara ini kita tutup, mungkin saya ingatkan kembali untuk Bapak dan Ibu yang belum mengisi link absen, silakan mengisi link absen yang sudah kami share di room chat agar mendapatkan free e-sertifikat. Baik, Mbak Silvi, sebelum kita tutup, mungkin dari Mbak Silvi ada closing statement dari materi yang telah disampaikan, saya persilakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangannya dari ataupun kesalahan dari obrolan saya ataupun dari PPT saya gitu ya. Karena saya masih harus banyak belajar dan saya berterima kasih sekali karena saya bisa mengisi acara ini dan salam dari saya untuk keluarga Bapak atau Ibu ataupun keluarga Mbak Komang juga ya. Dan tetap kita harus jaga kesehatan. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Komang ya Mbak. Baik, terima kasih banyak Mbak Sylvia sudah mau meluangkan waktu dan juga sharing bersama kita di sini dalam webinar Kalista Foundation, dan terima kasih banyak.